Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال أيضا في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق الله رسول الله الكريم. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan karena atas berkat rahmat, hidayah serta inayahnya lah kita bisa bermuajahah, bermujalasah di majelis ilmu, khususnya majelis tahsinul Quran yang rutin kita laksanakan. Insyaallah mudah-mudahan Allah istiqomahkan di setiap Senin, Rabu dan Jumat ba'da salat maghrib sampai dengan menjelang Isya. Seperti biasa, sebelum melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hukum-hukum tajwid, ya, akan ada sedikit tadabbur ayat. Ya, mohon seluruhnya silakan dibuka surah ke-24, surah An-Nur ayat ke-36. Ya, surah An-Nur ayat ke-36. Di situ ada ayat fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Ya. Anda ayatnya ayat 36. Ayat 36. Kalau di sini halamannya 354. Ya, kalau di sini halamannya halaman 354. Ya. Fi buyutin adinallah, fi buyutin, nah, di dalam rumah-rumah, ya. Buyutin itu bentuk jamak dari bait, artinya rumah-rumah. Nah, yang dimaksud rumah-rumah ini fi buyutin adinallah, di dalam rumah-rumah itu Allah mengizinkan an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, an turfa'a untuk memuliakan, ya. Jadi bahasanya ini bukan untuk meninggikan tapi untuk memuliakan, lebih ke arah sifat, ya, sifat untuk memuliakan. Wa yudhkara fiha ismuhu, kemudian diperintahkan kita untuk memperbanyak menyebut, ya, asmanya Allah, ya. Atau kalau diminta untuk menyebut asmanya Allah, berarti kita diminta untuk memuji Allah dengan perkataan-perkataan yang baik. Yusabbihu lahu fiha, kemudian menyucikan, ya, bertasbih, ya, memperbanyak tasbih pada Allah bil ghuduwi wal asal, pada waktu pagi dan waktu petang. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan juga bahwa yang dimaksud buyutin di sini adalah masjid. Ya, yang dimaksud buyutin di sini adalah masjid. Artinya kalau di situ buyutin bentuk jamak dari rumah, maka ini adalah rumah Allah. Rumah Allah di sini adalah masjid. Maka ini adalah perintah untuk kita semua memuliakan, memelihara dan tidak mengotori masjid. Baik secara perkataan ataupun perbuatan. Ya, baik secara perkataan ataupun perbuatan. Karenanya dilarang di masjid itu sebetulnya kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang buruk, kata-kata yang kemudian membuat konflik dan yang lain-lain. Maka ini dilarang di dalam masjid. Salah satu ayat yang larangnya adalah surah An-Nur ayat 36.
Bahkan kita diperintahkan untuk memuliakan dan memelihara masjid. Ya, di sini minta untuk anturfa'u, maka oleh kamu silahkan muliakan. Ya, maka di sini posisinya adalah dimuliakan oleh siapa? Oleh orang-orang sekitar masjid, oleh orang-orang mukminnya. Ya, maka ini salah satu perintah kenapa masjid itu bukan hanya milik pengurus saja, tapi milik semua umat muslim yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau seandainya ada anak-anak, remaja, orang tua yang dia berbicara kasar, berbicara buruk, ghibah, namimah, ya, dan yang lain-lain di dalam masjid, maka kita punya kewajiban untuk mengingatkan bahwa masjid bukan tempat untuk orang-orang semacam itu, dan kita minta orang-orang tersebut untuk beristighfar. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka fi buyutin adinallah, ya, kita tuh diizinkan oleh Allah untuk apa diizinkannya? Untuk anturfa'u, untuk memuliakan. Kemudian wa yudhkaru fiha ismuhu, ya, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di waktu pagi sampai petang. Ustaz, berarti malam enggak? Berarti kalau dari pagi sampai petang, bisa juga petang sampai pagi. Nah, itu dia maksudnya. Ya, jangan sampai wah ini kan suruhnya pagi sama petang atau pagi dan petang, enggak. Tapi dari pagi sampai petang, petang sampai pagi. Maka kalau bisa di dalam masjid itu ada yusabbihunya, itu dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi lagi. Atau di antara itu tetap ada orang-orang yang memuliakannya dengan apa? Salat jamaah. Ya, dengan sholat berjamaah, dengan lantunan ayat suci Quran, ya, dengan pengajian-pengajian, dengan kajian, dengan kerja bakti misalkan untuk membersihkan masjid. Nah, ini adalah bagian dari kesunahan-kesunahan yang ternyata di dalam Al-Quran ini kita diperintahkan. Cuma kadang-kadang kita merasa bahwa saya tidak punya apa-apa untuk membantu. Nah, kemarin sempat kita bahas ya. Kemarin sempat kita bahas bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Manfaatnya itu yang paling utama apa kemarin urutannya? Ada yang masih ingat gak? 1, harta. 2, ilmu. Yang ketiga, waktu. Jadi harta yang paling utama. Harta itu bisa berupa uang, bisa berupa barang, diinfakkan. Karena yang kekalnya itu punya potensi lama, itu harta. Dibandingkan ilmu, dibandingkan waktu. Kemudian yang punya potensi untuk persuasif, untuk mengajak orang lebih tertarik ke dalam agama Islam, itu adalah harta dibandingkan ilmu baru. Makanya biasanya itu kenapa dulu Rasulullah SAW ketika menservis orang-orang melayani orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor itu berbeda. Beliau lebih sayang kemana kelihatannya? Ansor atau muhajirin? Orang-orang ansor. Waktu itu sempat iri orang muhajirin, ya Rasulullah, kenapa setiap perang kok orang ansor lebih dapat bagian lebih banyak dibandingkan dengan kita? Sementara kita nggak pernah engkau perhatikan. Lalu apa jawaban Rasulullah? Oke, kalau kayak gitu, sekarang kalian pilih. Kalian adalah orang yang pertama bersamaku, maka kalian dapat aku nanti pulang ke rumah. Sementara mereka dapat harta. Kalian pilih denganku pulang ke rumah atau dengan mereka tapi dapat harta? Jadi dikasih pilihan jawaban. Akhirnya orang-orang muhajirin saat itu kapok, dia nggak mau nanya lagi, nangisnya. Kemudian minta maaf sama Rasulullah, ya Rasulullah, tentu kami lebih menginginkan engkau pulang bersama kami dibandingkan dengan kami membawa satu buah harta itu. Maka orang-orang yang dia baru masuk Islam ini perlu dilayani lebih dulu, lebih banyak, supaya apa? Memperkuat keimanannya. Kalau kemarin contoh mudahnya saya contohkan di sini ya. Kalau misalkan sekarang diumumkan umpamanya yang datang ke majelis tahsin Quran ini per orangnya dapat 5 juta. Datang nggak? Datang semua.
Enggak, kurang. Enggak salah. Ya, yang dari Situsari ya, yang dari perumahan-perumahan samping, yang dari samping-samping, pokoknya semuanya pada datang. Kenapa? Karena daya tarik harta itu lebih tinggi dibandingkan daya tarik ilmu di zaman sekarang. Ya. Jadi orang kalau dulu mungkin daya tarik ilmu lebih kuat. Wallahu alam ya, mungkin. Sampai ada orang-orang semacam Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari dan yang lain-lain. Kalau sekarang agak sulit. Sekarang di zaman yang agak sulit seperti sekarang itu memang luar biasa ya. Ini luar biasa, susahnya luar biasa. Maka ini penting bagi kita untuk saling mengingatkan pada saat kita berada di dalam masjid. Dilarang kita berkata kasar, berkata jorok. Berkata kasar aja nggak boleh, menaikkan tinggi suara aja nggak boleh. Ya, meninggikan suara karena emosi, karena marah-marah ketika berada di dalam masjid ini nggak boleh. Salah satu dalilnya adalah Quran surah An-Nur ini ayat 36. Makanya ini penting sekali untuk kita semua mempelajari, utamanya bagaimana sih sebetulnya yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam masjid. Ya, jadi kata-kata kasar tadi ya apa yang bisa memicu konflik, namimah itu apa? Adu domba. Namimah itu adu domba yang bisa memicu konflik, adu domba antara si A dengan si B gara-gara si C. Nah, ini adalah namimah namanya. Jadi namimah itu bukan disebabkan si A sama si B, tapi orang ketiga, orang si C. Ini adalah namimah. Makanya ini penting sekali kita sampaikan bahwa masjid itu adalah punyanya orang-orang mukmin, punyanya orang-orang muslim. Sehingga pada saat ini sudah memahami ini semua, maka orang akan memahami bahwa masjid ini bukan hanya milik pengurus, tapi milik seluruh orang Islam, milik seluruh orang beriman. Kemudian dikatakan apa lagi? Yusabbihu lahu fiha. Kemudian kita diminta untuk bertasbih, untuk menyucikan. Nah, masjidnya perlu disucikan. Ya, bukan hanya dari tohirnya saja. Ya, ini bukan dari tohirnya aja, tapi juga dari bagaimana cara kita membersihkan hati-hati kita supaya kita nggak terjerumus ke dalam sifat-sifat yang tercela, sehingga begitu masuk ke masjid kita tuh hatinya sudah ikhlas. Mau meninggal di masjid pada lagi sujud, nah itu ikhlas, itu harus ikhlas. Ya, mudah-mudahan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kadang-kadang ada orang begini, ada orang meninggal dalam keadaan sujud. Secara kasat mata kita yang melihat merasa bahwa orang yang meninggal dalam keadaan sujud baik atau buruk? Baik. Tapi kita nggak tahu, yang tahu dia itu baik atau tidak adalah dirinya dengan Allah. Kita nggak tahu pada saat di sujud terakhirnya, justru dia merasa bahwa dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang sekelilingnya karena sujudnya paling lama. Ternyata lama, begitu bangun man rabbuka. Ini lebih repot ya. Begitu bangun man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka. Wah, ini udah repot. Ya, makanya ini penting menjaga. Bahkan dalam salah satu literatur kitab tasawuf ya, itu dijelaskan perbedaan antara al-kibru, at-takabur, satu lagi adalah ujub. Ada 3, itu sama ini. Oh, tadi yang pertama al-kibru, yang kedua at-takabur, yang ketiga adalah ujub. Apa bedanya? Ini sama nih. Kadang-kadang kita menyebutkannya itu di posisi yang sama, padahal ternyata secara pengertian berbeda. Al-kibru kata Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibr, sombong, itu adalah menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Tapi posisinya di mana? Ternyata para ulama sepakat posisinya adalah masih di pikiran, masih di dalam hati. Ya, kalau saya misalkan, saya contohkan saya lah ya, biar gak nyinggung siapapun. Saya misalkan menginjakkan kaki ke masjid, ya, menjalan kaki ke masjid, kemudian merasa saya adalah orang paling pintar, paling cerdas, paling alim di masjid ini dibandingkan yang lain. Itu sudah masuk kategori
Kiber, al-kibru sombong. Nah, lalu apa bedanya dengan takabur? Kalau takabur, kalau itu sudah jadi perkataan yang keluar. Nah, at-takabur itu kalau udah jadi perkataan yang keluar. Misalkan tadi baru di pikiran tuh, terus aja close. Di sini nggak ada yang lebih baik dari saya. Ketika ada yang nanya gitu ya, ini sama posisinya ketika Nabi Musa ditanya sama umatnya, ya Musa, siapa orang paling pintar di dunia ini? Nggak ada lagi, selain di dunia ini nggak ada selain saya. Langsung ditegur sama Allah. Langsung kena tegur Allah, ya Musa, ada orang yang lebih pintar dari kamu, namanya Khidir. Maka Nabi Musa diminta untuk berguru kepada Khidir. Hukuman orang yang sombong adalah diketemukan dengan orang yang lebih tinggi ilmunya. Cuma kadang-kadang nggak sadar. Orang yang takabur, hukumannya adalah ketemu sama orang yang lebih tinggi ilmunya. Tapi dia nggak sadar kalau ilmu dia lebih rendah. Nggak sadar. Makanya ini kalau udah kena penyakit hati yang nggak kelihatan, maka ini agak susah menyembuhinya. Kalau kelihatan itu kita masih bisa luka, kesayat, berdarah. Kan bisa pakai alkohol bersihkan. Kelihatan lukanya. Bagaimana dengan yang nggak kelihatan, kemudian kita nggak merasa kalau kita sakit. Makanya di surah Al-Baqarah ayat 10 itu dikatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Nah, ini adalah orang-orang yang difazadahumullahu marada, yang Allah tambahkan ke dalam hatinya penyakit-penyakit lagi. Makanya ini mesti hati-hati dengan hati. Mesti hati-hati dengan hati, karena kita nggak tahu kapan dia berbelok niatnya, kapan dia lurusnya. Ya, maka ini penting sekali, ya penting sekali bagi kita semua. Kemudian memahami tadi al-kibru, at-takabur, satu lagi ujub. Ujub kalau udah jadi perbuatan dari perilaku dan melekat. Ujub itu udah jadi perilaku dan melekat. Kenanya angkuh. Udah nggak dengar lagi apa kata orang. Karena terlalu lama dia kemudian mimpin. Ya ini kan yang terjadi pada kepemimpinannya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu udah 12 tahun mimpin. Lama. Ya, sampai orang-orang tuh ngira Utsman hanya memilih pemimpin dari kalangan dirinya saja. Padahal Utsman nggak begitu. Beliau tuh milih kan dari, jadi gini. Kalau zamannya Sayyidina Umar, itu beliau tuh milih jangan ada keluarga saya yang mimpin, harus dari orang-orang yang lain. Sementara zamannya Utsman, yang harus mimpin itu adalah orang-orang terdekat saya yang saya tahu karakter dia. Kalau dia Utsman nggak tahu karakternya, maka nggak dijadiin pemimpin tuh, nggak jadiin pejabat, nggak jadi menteri, dianggurin aja. Tapi orang-orang tuh nggak tahu bedanya zaman Umar sama zaman Utsman. Zaman Umar bisa menerapkan begitu karena masih banyak orang-orang alim dan sahabat Nabi yang masih hidup. Sementara zaman Utsman sudah banyak yang wafat. Tersisa hanya orang-orang yang beliau kenal dan orang-orang munafik. Pilihannya mana? Orang munafik atau orang yang dikenal? Orang yang dikenal. Tapi karena terlalu lama, maka orang-orang itu kemudian menganggap bahwa Utsman membelot, udah nggak sesuai dengan ajaran. Makanya penting ya ada pergiliran itu. Jadi ketika ditanya apakah semua orang bisa memimpin, semua orang harus bisa memimpin, jawab. Bukan bisa memimpin, harus bisa memimpin. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu apa? Pengganti artinya. Jadi kalau yang depan ini depan ya, khalifah itu posisinya kayak gini. Kalau lagi baris, yang depan itu kemudian meninggal, maka yang paling dekat posisinya ini harus menggantikan. Yang paling dekat posisinya harus menggantikan. Mungkin nggak yang jauh menggantikan? Enggak. Kenapa? Karena yang paling dekat ini dia yang paling memahami bagaimana karakter orang yang di depannya. Itulah kenapa ketika pergantian keturunan di zaman Sayyidina Umar itu nggak wafat dulu. Jadi wafat itu sekitar 4 hari setelah tertusuk. Nunggu ada orang yang bisa mimpin setelah dia. Kandidatnya Umar ini. Ya udah, laporkan terus. Setelah ada yang terpilih baru Umar
lega dan wafat beliau. Beda dengan zamannya Sayyidina Ali. Ali nggak sempat melakukan ini, maka akhirnya terjadi kudeta dari Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah makanya ini penting kita memahami bahwa ketika ditanya apakah semua orang bisa mimpin, tentu jawabannya orang banyak yang tidak siap. Tapi di Al-Quran itu nggak nuntut kesiapan. Di Al-Quran itu tidak menuntut kesiapan, tapi nuntutnya Anda harus bisa menggantikan. Siap tidak siap. Ya, kan saya nggak tahu. Ini saya jadi ketua DKM, tiba-tiba besok meninggal. Kalau nggak bisa ini meninggal, harus ada yang siap gantiin saya. Tentunya yang terdekat, maka lingkar pengurus. Makanya di ADART kita itu ada tercantum itu kan, tercantum. Harus siap orang-orang itu, ya. Kenapa kita nggak tahu meninggal itu kapan? Orang-orang yang kecelakaan di kereta api itu mereka nggak tahu kalau mereka itu akan meninggal. Tiba-tiba kejadiannya begitu cepat, masih teleponan, kemudian wafat meninggal. Kita nggak ada yang pernah siap ditanya, siap? Bapak di sini ada yang siap meninggal? Walaupun dijaminnya, Pak, Bapak meninggal sekarang, tapi nanti jamin surga, siap nggak? Pak Edi siap nggak? Siap. Pak Mukli siap? Siap. Jamin gas aja dulu. Ini jaminan surga ya, jaminan surga. Jaminannya surga, sudah terjamin misalkan kata malaikat Anda meninggal sekarang, masuk surga, tapi meninggalnya sekarang, siap nggak? Yang nggak siap yang ditinggalin Pak. Anak istri nggak siap pasti. Misalkan Bapak bilang, aduh, Mah tadi didatangin malaikat. Saya didatangin malaikat, dijadiin surga kalau meninggal sekarang. Ikhlas nggak? Kira-kira ikhlas nggak? Ini yang penting ya. Nah makanya ini kenapa kami sampaikan ya, kita sedikit tadabbur ayat sebelum kita mulai supaya memang kondisi niat kita itu tetap pada Al-Quran. Kondisi niat kita sesuai dengan jalannya Rasulullah SAW. Nah ini tajdi dunia ya. Jadi kita harus benar-benar tiap waktu itu memperbaharui niat, karena niat itu bisa gonta-ganti. Hari ini saya bilang begini, besok bisa jadi ganti, besoknya lagi bisa jadi ganti. Orang itu belajar, orang itu ketika dia kena musibah dia dapat pelajaran, akhirnya mendapatkan kesimpulan yang baru. Makanya kadang-kadang kalau ada orang wah dia tidak konsisten omongannya, barangkali dia belajar hal yang baru, akhirnya omongannya berubah. Cuma harus kita pastikan, ya harus kita pastikan itu berubahnya karena apanya itu ya. Nah, baik. Sekarang kita buka surah Al-Baqarah mulai dari ayat 84 ya. Al-Baqarah ayat 84. Ya, kita sama-sama analisa terkait dengan hukum mim dan nun bertasydid ya. Kita masuk ke bab 7, mim dan nun bertasydid. Mim dan nun bertasydid. Nah, ini sebetulnya lanjutan dari hukum mim sukun ya. Masih tetap mim dan nun. Awalnya kemarin nun sukun dan tanwin, kemudian ini hukum mim sukun. Hukum mim sukun ada berapa kemarin? Hukum mim sukun ada berapa? Udah lupa? Kacau. Hukum mim sukun ada berapa kemarin? Pak Hendra yang tahu nih kayaknya nih. Ada 3 apa aja? Hukum mim sukun dan ya. Ada berapa? Hukum mim sukun kemarin ada
Cuma ada 3 hukum mim sukun, itu cuma ada 3. Ini yang bilang 4, Anda ngarang ya. Sampai kacau. Ya, hukum mim sukun itu ada 3 ya. Ahkamul mim ya. Ahkamul mim. Ini ada 3, ada ikhfa syafawi ya. Kemarin kan kita udah belajar ya. Ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Apa contohnya ikhfa syafawi kemarin? Ikhfa syafawi mim sukun bertemu ba ya. Contohnya misalkan apa kemarin? Mim apa? Mim ba'di gitu ya. Ini sukun. Contohnya kemarin tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijarah. Ini ya, mim mati ketemu jaratin. Ini ikhfa syafawi. Pokoknya kalau dia ikhfa pasti bacanya samar atau seolah-olah. Bacanya samar atau seolah-olah. Kalau dia seolah-olah berarti tidak mutlak berubah. Yang kedua apa kemarin? Idgham mithlain ya, idgham mithlain atau idgham mimi. Ya, idgham mithlain. Ya. Contohnya apa kemarin? At'amahum min ju'. At'amahum ju'in ya. At'amahum mim mati ketemu mim, maka dibacanya idgham mithlain atau idgham mutamatsilan atau biasa nyebutnya idgham mimi. Mimi ya, bukan minum, mimi. Jadi mim ketemu mim ya. Yang terakhir yang ketiga apa? Izhar syafawi. Nah, yang ketiga ini ya, izhar syafawi ini harus diulang-ulang terus nih. Kalau bapak-bapak gampang lupa soalnya, yang dipikirin banyak. Ya, contohnya apa? Contoh izhar syafawi. Amsalakum ya. Amsalakum ya. Ini ya, mim mati ketemu huruf atau selain ketemu huruf mim dan ba. Nah sekarang coba kita lihat di bab 7 itu dia materinya cuma sedikit. Mim bertasydid itu antara mim dengan nun, kalau dia bertasydid dan kita temukan itu maka dibacanya mesti gunnah. Sekedar 2 harkat. 2 harkat itu kata Imam Al-Jamzuri itu sekedar nutup mulut begini. Mim
Mimma, dua harkat. Mimma. Jadi jangan terlalu lama. Ya, jangan terlalu lama. Ini nun bertasydid. Contoh umpamanya, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits amma yatasaalun qulillahumma malikal mulk wa imra'atuhu hammalatal hatab thumma kalla saya'lamun kalla lamma yaqdi ma amran aklan lamma hubban jamma mimma khuliqa falamma ra'awhu zulfatan amman yamshi sawiyya amman yamshi sawiyya. Nah, di sini ya, di bab 7 ini contoh tadi amman yamshi sawiyya itu ada mim tasydid, selanjutnya ada nun ketemu ya. Hukum nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ini maksudnya apa? Apa? Nun mati ketemu ya. Idgham bi gunnah. Makanya amman yamshi sawiyya. Nah, itu jadi ditahan sebanyak 2 harkat. Amman yamshi sawiyya. Nah, kita ini kalau masih belajar kayak ini tahsin, itu nggak apa-apa baca hurufnya jelas. Ya, ini bukan termasuk takalluf. Apa kemarin takalluf? Takalluf ada yang masih ingat? Nah, kan kalau bapak-bapak lupanya cepet. Takalluf itu berlebihan. Ya, takalluf itu kalau bahasa kitanya lebay. Jadi bilang ta'manun. Bilang ainnya itu jadi kayak mempersulit diri, itu namanya takalluf. Kalau sudah kita merasa sulit pada saat baca itu, kemudian kita menyengajakan itu udah masuk takalluf. Tapi kalau misalkan lagi belajar begini, memang harus jelas dulu supaya nanti pada saat baca sendiri, nah itu nggak apa-apa, bacanya santai. Ya, saya kalau baca sendiri nggak kayak amman yamshi sawiyya, teriakin mana saya. Tapi bacanya kok lama banget diprotes. Ya, jadi yang penting kita tahu hukum bacaannya, tahu jumlah harkatnya, kemudian kita tidak mempersulit diri kita. Kan ada yang sampai bilang itu walau bolin. Ya, matanya sampai melalap gitu kan, matanya melalap, kemudian nah itu ada yang kayak begitu ada. Tapi saya bukan termasuk yang dapat sanad begitu dari guru saya. Ya, saya dimintanya membaca yang dia tartil tidak takalluf. Ya, salah satu termasuk takalluf adalah pada saat kita pada membaca kemudian sudah merasa bacaannya kok sulit banget baca Quran itu. Ya, jadi jangan sampai kayak begitu ya. Cuma ini dalam tahap belajar memang harus dipertegas ya. Tadi udah dibuka ayatnya Al-Baqarah ayat 84 ya. Nah, ini ada. Kalau di sini halaman 13. Nanti ulangi setelah saya ya. Nanti kita sambil analisa kira-kira hukum tajwidnya nun sukun atau mim mati, mim tasydid atau nun tasydid kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. 1, 2, 3. Nah, kan? 1, 2, 3. Jadi udah 1, 2, 3 bilangnya. Oke, ulangi. Ukarir maratan tsaniyah. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. 1, 2, 3. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Wa idz akhadna huruf zal itu masuk makharijul hurufnya di al-lisan atau lidah, maka ini harus lidahnya dia nggak digigit semua atau hanya terpura-pura lah, hanya pura-pura gigit. Za. Wa iz akhadh. Jadi kayak seperti zai tapi dia agak bergetar sedikit ujung lidahnya. Wa id akhadna. Nah, jangan sampai juga ini ada qalqalah atau nempel sama huruf selanjutnya. Jangan sampai jadi wa id akhadna. Nah, itu bacaan yang salah karena ini bukan termasuk huruf qalqalah ya. Sifatul hurufnya dia enggak masuk qalqalah. Wa id akhadna. 1, 2, 3. Wa id akhadna. Kemudian itu alif. Alif dia maksudnya al-jauf, bukan halqi. Kalau al-jauf berarti berasal dari rongga mulut. Nah, ini jangan sampai salah. Kalau hamzah itu di mana kemarin? Ya, al-halqi bagian bawah, sama seperti huruf penyebutan huruf ha, a, ha, a. Makanya ini kalau dibaca wa iz, kalau ini ditekan maka hamzahnya akan keluar, bukan alif. Ya, hamzahnya yang keluar bukan alif. Sementara di sini alif atau hamzah? Alif. Alif kasrah dengan alif fathah. Wa iz. Jadi agak dibuka. Mulutnya agak dibuka. Wa iz akhad. Nah, wa iz akhadna mitsaqakum. Wa iz akhadna mitsaqakum. Q ada di mana Q huruf apa dia? Makhrajul hurufnya di mana tempatnya? Keluar hurufnya di mana Q al susah kan? Biarin lah, susah sekarang nggak apa-apa, yang penting nanti mudah. Jadi kita harus curiga, kalau kita dapat susah sekarang berarti selanjutnya susah. Enggak lah ya, kalau susah sekarang maka selanjutnya mudah insyaallah ya. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikna. Ini sinnya jangan sampai ikut nempel ke fa. La tasfiku fiku nadima. Nah, ini baru hamzah dima'akum dima'akum. Ini baru ditekan hamzah ya, hamzah. Wala tukhrijuna. Nah, ini nun mati ketemu fa, hukumnya ikhfa apa? Nun mati ketemu fa, hukumnya ikhfa haqiqi. Nah,
Bacanya apa Pak Hendra? Haqiqi. Ikhfa haqiqi, ya, haqiqi. Biar tidak diganti qafnya, diganti kaf. Kalau hakiki nanti beda lagi. Haqiqi, haqiqah. Jadi sesuai hakikatnya. Jadi sebetulnya tulisan hakikat transliterasinya harusnya pakai qi. Ya, haqiqi, ikhfa yang asli, ya. Makanya anfusakum. Nah, ini mim mati ketemu mim. Tadi apa? Mim mati ketemu mim. Apa hukumnya? Idgham mithlain atau idgham mutamassilan atau idgham mi. Mim mati ketemu mim. Maka dibacanya pakai ikhfa dan gunnah. Ya. Anfusakum nun mati ketemu dal. Nun mati ketemu dal. Ikhfa apa? Panjat haqiqi, ya. Ikhfa tadi ikhfa apa? No, ini murid nomor 1 ini. Haqiqi makanya, ya. Ikhfa haqiqi. Nah, ini makanya ketika dibaca anfusakum min diyarikum, maka ini harus digunakan. Nun mati ketemu fa, mim mati ketemu mim, nun mati ketemu dal. Nah, langsung min diyarikum sum, mim mati ketemu huruf sa. Apa hukumnya? Izhar apa? Syafawi. Dan kalau izhar dibacanya pakai gunnah enggak? Tidak. Ya, dibacanya harus jelas. Maka ini penting, jangan sampai diyarikum sum. Nah, bacanya jadi salah. Nah, ini yang paling banyak nih nun mati. Hukum nun mati sukunnya paling banyak. Mim mati ketemu mimnya ada. Kemudian satu lagi, mim tasydidnya ada. Summa aqarartum wa. Mim tasydid, kemudian ada mim sukun ketemu huruf waw. Wa atum, mim mati lagi ketemu tashhadun. Makanya siap-siap nafasnya agak ditahan lebih lama. Ya, ditahan lebih lama. Ini kalau yang cengkok-cengkoknya nih Pak Hendra nih harusnya bisa nih. Susah. Ya, ini makharijul hurufnya, ya. Maka kadang-kadang ada yang homopon, sama penyebutan tapi beda arti. Makanya kita harus jeli pada saat mengucapkan. Itulah kenapa ada ilmunya namanya makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Supaya bisa bedain itu hamzah atau alif, itu kaf atau qaf. Kalbi anjing, kolbu hati. Padahal bedanya cuma satu huruf, sama-sama difathahkan. Kalbi dengan kolbi. Satu anjing, satu lagi hati. Ya, ini makanya harus kita memperhatikan itu. Ya. Nanti kita ada belajar bahasa Arabnya dikit-dikit ya. Mudah-mudahan nanti tidak menjadi wasilah senang bahasa Arab. Ya. Insyaallah ya. Tapi satu baris lagi ya. Satu baris lagi, baris ketiga. Summa. Hukumnya apa? Mim tasydid. Kalau mim tasydid berarti dibacanya dengan gunnah. Berapa harakat? 2 harakat. Betul. Atum. Nun mati ketemu ta. Hukumnya apa? Hukumnya ikhfa. Ikhfa apa? Pak Galung, ikhfa haqiqi. Ya, haqiqi. Pak Guru, ikhfa ini sama kayak yang tadi gitu. Ya.
Kemudian ha, mim mati ketemu ha, berarti mim mati selain ketemu huruf mim dan ba, berarti hukumnya izhar syafawi. Itawaturuna anfusakum, nun mati ketemu fa, berarti ikhfa haqiqi. Kemudian anfusakum wa tukhrijuna, mim mati ketemu wa, mim mati ketemu wa, berarti izhar syafawi. Wa tukhrijuna fariqam, fariqam, fathah tain ketemu huruf mim, hukumnya fariqam, fathah tain ketemu huruf mim, hukumnya idgham. Idgham apa? Bi gunnah, ya. Fariqam minkum, nun mati ketemu kaf, ikhfa haqiqi. Mim mati ketemu mim, apa? Idgham, idgham mislain, ya. Nun mati ketemu dal, ikhfa haqiqi, ya. Ini terus. Ini banyak, ya. Jadi makanya kenapa diawali hukum nun sukun dan tanwin, kemudian mim sukun bertemu dengan mim, ba dan yang selanjutnya, kemudian ketemu mim tasdid dan nun tasdid, karena ini yang paling banyak di Al-Qur'an. Dan paling banyak orang kemudian kurang sabar sehingga gunnahnya tidak kena. Yang harusnya gunnah ditahan lebih lama, akhirnya sebentar karena tidak sabar. Maka membaca Al-Qur'an itu tadi di awal ini, ya, di awal buku tajwidnya ini dikatakan temponya beda-beda. Ada mulai temponya at-tahqiq, kemudian tartil, temponya at-tadwir, kemudian al-hadr. Paling lama adalah at-tahqiq. Ini paling lama sekali. Biasanya dipakai untuk musabaqah tilawatil Quran. Kemudian tartil. Nah, ini yang harus kita baca secara tartil sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, makharijul huruf yang benar, kaidah tajwid yang benar, sifatul hurufnya juga sempurna dan yang lain-lain. Nah, ini tartil. Yang selanjutnya adalah di bawah tartil adalah tadwir. Ini lebih cepat temponya, tapi tetap memperhatikan tajwid. Yang terakhir al-hadr. Ini biasanya dipakai untuk murojaah. Misalkan baca surah Al-Waqiah kan lumayan 96 ayat tuh. Idza waqa'atil waqi'atu li waqa'atiha kadhiba khamidatun rafi'atun idza rujjatil ardu raj'a wa bussatil jibalu bassa fa kanat haba'an munbatha. Nah, itu boleh pada saat kita murojaah. Kalau dibawa jadi imam gimana kira-kira? Boleh nggak? Boleh, asal ada asalnya. Asal harus benar-benar tajwidnya tetap terperhatikan. Kalau dia dibikin satu harkat, maka satu harkat semuanya. Nggak boleh ada yang dua harkat. Kalau dua harkat, dua harkat semuanya. Kalau diwasal, wasal semuanya. Jadi misalkan Al-Fatihah diwasal, wasal itu disambung satu nafas, ya udah satu nafas. Mulai dari basmalahnya sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua dan termotivasi untuk tetap belajar Al-Quran dimanapun berada, sehingga kita nanti tergolong pada salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang dia berjihad di jalan Allah untuk mencari ilmu, dan salah satu akibatnya adalah Allah akan mudahkan kita menuju surga. Allah alam bisawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.